yang sangat merusak nama besar Presiden Jokowi dan keluarganya. Bagaimana perasaan Prabowo terhadap semua ini? Apakah Prabowo jadi pusing dengan potensi buruk anjloknya elektabilitas Gibran? Atau Prabowo justru jadi happy? Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Akhirnya, kemarin Majelis Kehormatan MK atau MKMK mengeluarkan putusan atas laporan pelanggaran kode etik. Laporan ini diajukan oleh sekitar 21 pihak ya, dengan berbagai latar belakang. Melihat banyaknya laporan yang masuk, apalagi yang dari para guru besar hukum tata negara, artinya laporan pelanggaran kode etik itu bisa dibilang merupakan persepsi publik secara umum ya. Karena juga sangat gampang menjelaskan bahwa jika seorang paman turut mengadili dan memutuskan perkara yang menguntungkan keponakannya, maka itu sudah jelas ada konflik kepentingan. Bahwa proses itu menjadi tidak fair, tidak adil, dan tentu saja melanggar kode etik di MK. Logikanya sangat jelas ya. Nah, ada 2 poin dari putusan MK yang sangat penting ya. Pertama, bahwa pamannya Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Sehingga Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Kedua, Anwar Usman tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam segala proses perkara perselisihan atau sengketa hasil Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Jadi, walaupun Anwar Usman tidak dipecat dari MK, dia tidak akan terlibat dalam sengketa pemilu, seperti yang jadi kekhawatiran banyak pihak ya. Ini kan memang yang juga jadi ganjalan, seperti tersirat dalam perkataan Gibran pada Prabowo. Tenang saja, Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Perkataan Gibran ini kan bisa diartikan bahwa walaupun nanti Prabowo kalah lagi dalam Pilpres 2024, Prabowo pasti bakal menang jika hasil Pilpres itu dibawa ke MK. Karena di sana ada paman. Loh, apalagi artinya kan? Kalau dengan Gibran, Prabowo pasti menang. Kan gitu artinya. Namun, sesuai hasil putusan MK kemarin, pamannya Gibran tidak boleh lagi terlibat dalam sengketa Pilpres. Tapi kan masih bisa bergerilya di MK. Nah kan, kita masih curiga aja nih. Memang yang paling baik adalah Anwar Usman ini mengundurkan diri saja dari MK. Yang mana saya nggak yakin pamannya Gibran ini mau ya. Sekarang kita mencoba melihat dampak dari putusan MK ini terhadap keluarga Jokowi. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyebut bahwa Pak Jokowi ini sekarang terlihat kehilangan kemampuannya dalam mengeluarkan kata-kata yang menyentil atau mensleding pihak lawan. Nggak kayak dulu. Kalau dulu, hanya dengan beberapa perkataan, Pak Jokowi bisa menjatuhkan lawan. Mungkin dulu itu lawannya memang pihak yang salah. Jadi yang disampaikan Pak Jokowi adalah sebuah kebenaran. Jadi kata-kata Pak Jokowi waktu itu sangat ampuh ya. Tapi saat ini kan berbeda. Justru sekarang Pak Jokowi berseberangan dengan orang-orang baik seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud, termasuk mereka yang memperlihatkan kesedihan ketika akhirnya mengakui terjadi perubahan dalam diri Pak Jokowi, seperti pendiri Tempo Pak Gunawan Muhammad dan Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Semua ini orang-orang baik ya. Kondisinya itu jadi terbalik. Sehingga ketika Pak Jokowi berupaya menyentil mereka, maka sentilan itu malah berbalik jadi senjata makan tuan. Dalam video sebelumnya, saya mencontohkan perkataan Pak Jokowi terhadap para pengusaha yang malah berbalik menyentil diri dan anak-anaknya. Nah, kondisi yang sama kembali terulang. Hari Senin lalu, 2 hari yang lalu ya, Presiden Jokowi dan koalisi partai pengusung Prabowo Gibran membuat panggung politik yang besar, yakni acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar. Acara ini dibuat untuk memamerkan kekuatan politik ya, memamerkan besarnya kekuatan yang ada di balik pasangan Prabowo Gibran, memperlihatkan
koalisi banyak partai yang mengusung anak presiden dan dihadiri langsung oleh presiden. Gitu kan? Pak Jokowi tampaknya juga berupaya menyentil lawannya. Salah satunya Pak Jokowi bicara soal kompetisi dalam demokrasi. Pak Jokowi menyebut bahwa akhir-akhir ini dalam kompetisi politik nasional yang terlihat justru terlalu banyak drama, drakor, sinetronnya. Menurut Pak Jokowi, harusnya kompetisi itu diisi dengan pertarungan gagasan dan ide, bukan pertarungan perasaan. Pernyataan Presiden Jokowi ini sebenarnya langsung jadi olok-olok para netizen di medsos ya. Bahkan Pak Jokowi disebut sebagai sutradara dari drama politik yang dimainkan oleh dirinya sendiri dan keluarganya. Gimana mau mendebat perkataan netizen ini? Wong hanya dalam waktu beberapa bulan saja, kataan Pak Jokowi berubah drastis. Katanya Gibran masih belum cukup berpengalaman buat jadi cawapres. Enggak logis katanya. Gibran sendiri mengklaim tegak lurus dengan arahan partai. Begitu keluar putusan MK yang bikin Gibran bisa jadi cawapres, Gibran mau aja. Malah kelihatan sangat bernafsu jadi cawapres. Dan direstui oleh bapaknya. Kalau bukan drama, apalagi ini namanya? Tapi kan suara netizen itu kadang dituduh mengada-ada gitu ya. Dituduh sebagai buzzer, tukang fitnah, dituduh sebagai upaya provokasi. Padahal sebenarnya emang benar kan? Dan putusan MK lah yang akhirnya membongkar adanya drama yang dimainkan oleh keluarga Jokowi. Hanya beda 1 hari loh dari panggung politik di mana Pak Jokowi menuduh pihak lawan anaknya itu banyak main drama politik. Hari Selasa kemarin, MK memutuskan bahwa pamannya Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap berbagai prinsip MK, seperti prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kesetaraan, kepantasan, dan lain sebagainya. Artinya, kan Gibran bisa jadi cawapres itu dimungkinkan dengan proses yang nggak benar, proses yang melanggar kode etik, yang bermasalah. Ini yang ngomong bukan lagi para netizen yang dituduh jadi buzzer bayaran ya, melainkan Majelis Kehormatan MK. Proses yang bermasalah itu yang memungkinkan Gibran jadi cawapres kemudian mendapat restu dari Presiden Jokowi. Ini sudah lebih dari drama Korea loh. Kalau terjadi di Korea Selatan sana, saya yakin semua yang terlibat satu keluarga ini bakal mengundurkan diri. Paman, bapak, dan anak semuanya mengundurkan diri. Di drama Korea kan banyak juga cerita-cerita semacam itu. Sekarang yang main drama itu siapa coba? Nah, di sisi lain, kita juga mendengar ada info dari Sekjen PDIP, Pak Hasto ya. Beliau mengungkap adanya pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang dan merasakan kerasnya tekanan kekuasaan. Dengan kata lain, menyiratkan bahwa ada semacam paksaan terhadap para ketum partai untuk menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres. Atau bisa diartikan bahwa para ketum partai itu dipaksa menerima Gibran, padahal masih ada kandidat lain yang lebih baik, misalnya Erick Thohir. Asumsi ini sejalan dengan suasana suram yang sangat terasa ketika Prabowo dan para ketua umum partai koalisi dengan resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo pada akhir bulan Oktober lalu ya. Auranya itu seperti orang-orang yang terpaksa gitu ya. Bisa jadi memang Prabowo itu terpaksa ya menerima Gibran jadi cawapresnya. Bisa jadi. Sementara itu, hasil survei menunjukkan bahwa sesudah Prabowo memilih Gibran menjadi cawapres, ternyata malah mengakibatkan elektabilitasnya menurun. Dalam survei yang sama ditemukan juga bahwa mayoritas publik menilai Gibran tidak pantas jadi cawapres dengan alasan masih terlalu muda dan belum punya banyak pengalaman jadi pejabat publik. Lawang jadi wali kota baru juga 3 tahun ya, sudah mau melompat mimpin negara. Bandingkan saja dengan bapaknya yang punya pengalaman banyak jadi wali kota 2 periode. Jadi gubernur ibu kota negara baru menanjak jadi capres. Jauh banget lah ya. Bisa-bisa survei terhadap Gibran bakal makin jeblok
sesudah ada putusan MK-MK kemarin. Gimana Pak Prabowo? Nggak bahaya tak? Dari info PDIP dan hasil survei ini, wajar jika timbul pertanyaan. Dengan adanya putusan MK-MK yang mengungkap cawe-cawe di MK, yang mencoreng martabat keluarga Jokowi, yang bakal berdampak buruk pada elektabilitas Gibran, yang juga membantah narasi adanya pihak yang mau menjegal Gibran jadi cawapres, yang sangat merusak nama besar Presiden Jokowi dan keluarganya. Bagaimana perasaan Prabowo terhadap semua ini? Apakah Prabowo jadi pusing dengan potensi buruk anjloknya elektabilitas Gibran? Atau Prabowo justru jadi happy karena makin memperkuat alasan untuk mengganti Gibran dengan yang lain yang lebih baik, misalnya Erick Thohir? Pertanyaan ini hanya akan terjawab oleh waktu ya. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Nggak lama kok. Lihat saja bagaimana manuver-manuver para elit politik, termasuk Prabowo, Presiden Jokowi, dan Gibran. Drama apalagi yang bakal dimainkan? Kita tonton saja ya. Sembari terus membagikan berbagai prestasi pasangan capres terbaik pilihan kita, Ganjar Mahfud. Tetap semangat mendukung Ganjar Mahfud. Kura-kura memang juara.